Penampilan boleh bisa menipu, tapi Allah Maha tahu hati. Omongan mungkin bisa bagus, tapi Allah tahu hati. Karena itu awas, hati-hati. Kamu tidak akan menjadi orang tenang di atas dunia dengan perbuatan kamu. Kamu menjadi orang yang sangat bingung sebentar lagi. Bingungnya kamu tidak akan mendapatkan jalan keluar. Sekalipun secerdas apapun pikiran kamu, kamu tetap tidak akan merasa tenang hidup di atas dunia, apalagi keluar daripada dunia. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kitab Ihya ada satu kalam daripada Ka'ab. Beliau menerangkan tentang bagaimana ulama akhir zaman. Sangat mengerikan, saudara, sangat mengkhawatirkan. Dan itu di kitab-kitab memang diterangkan untuk kita berhati-hati. Penampilan orang yang di akhir zaman ini kadang-kadang penuh dengan tipu daya, imitasi, koyok-koyok asli, saudara. Akan itu hati-hati, sehingga Anda betul-betul menjadi orang yang selamat. Dikatakan oleh Ka'ab begini, yakunu fi akhir zaman ulama, akan terjadi nanti di akhir zaman ada orang yang disebut ulama, walaupun di sisi Allah bukan ulama itu. Karena ulama di sisi Allah adalah ahlul khasyah, orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di akhir zaman ada yang disebut ulama, yuzahidunan nasa fid dunya wala yazhadun. Ajarannya di atas dunia mengajak manusia zuhud terhadap dunia, tapi dirinya nggak zuhud. Masya Allah, jangan cinta dunia, tapi dirinya duniawi. Ajarannya dhammud dunia, tercelanya dunia, tapi yang ditumpuk-tumpuk dunia. Wa yukhawifun nas wa la yakhafun. Orang dibuat takut dengan pelanggaran, dengan yang haram, tapi dirinya tidak pernah takut. Awas riba itu begini dan begitu, tapi dirinya ternyata meriba dengan duit, dengan hilah, dengan mencari hilah secara fikih. Masya Allah. Wenhauna an qasyanil wulah wa ya'tunahum, melarang orang untuk datang ke pejabat, tapi mereka iktikaf ada di situ. Orang diterangkan bahwa bahayanya orang itu dekat dengan pejabat, tapi dia lengket kemana-mana dengan pejabat. Wa yu'thiruna dunya al-akhirah, lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Saya mau tanya, masjid ini yang penting sholat berjamaahnya atau bangunannya? Sholat berjamaahnya. Makmur masjid walaupun daripada kayu, tapi daripada bangunannya megah tapi masjidnya nggak makmur, apa nilainya, saudara? Begitu juga pondok madrasah, yang paling penting bangunannya atau ilmu yang diajarkan, berkahnya. Wih, luar biasa, muridnya banyak, ribuan, tapi semuanya ahlul fitnah, bukan ahlul hikmah. Wah, luar biasa, di situ pengajiannya banyak, tapi yang di situ adalah bukan membimbing orang untuk ke jalan Allah, tapi ada di situ mencampur aduk yang halal dan haram misalnya. Yang dipikir urusan dunia, lebih mementingkan urusan dunia dan daripada urusan akhirat. Buat acara maulid untuk cari dunia, buat acara itu dan ini untuk cari dunia. Nih sifat mereka. Lebih mengerikan lagi, saudara, yakuluna bi alsinatihim, mereka maisanya dari ceramahnya aja.
cari duit cuma dari ngajar. Orang ngasih macam-macam sama dia hanya karena lisan saja. Masya Allah. Orang dulu itu, ulama dulu itu kalau beli sesuatu nyuruh orang lain. Kenapa? Khawatir orang tadi itu ngasih kepada dia karena kewibawaan ulamanya. Ini sekarang ma'isyahnya daripada mulutnya. Ya'kulun bi alsinatihim, mereka makan hanya modal dengan ucapannya, maksudnya ceramah-ceramahnya. Tuh lihat Nabi Muhammad kerja, saudara. Walaupun seorang nabi, Nabi Zakaria kerja, karena najjaran kata Nabi, tukang kayu. Nabi Dawud kerja, karena haddadan, tukang besi. Mereka kerja, dakwahnya bukan untuk cari duit. Amplopnya tipis kapok, saudara, nggak mau datang lagi. Orang-orang dulu itu kalau ulama masuk ada di kampung-kampung, ada di desa-desa pelosok, seneng Pak. Yang sakit nanti didoakan sembuh, dikasih obat. Yang nggak punya dikasih modal, seneng. Sekarang mau mendatangkan ulama, urunan dulu satu desa, berat. Dan ini diambil alih oleh orang-orang Nasara sekarang. Mereka datang dengan membawa macam-macam, dakwahnya diambil alih kepada mereka. Karena itu di sini dikatakan ya'kuluna bi alsinatim. Ulama di akhir zaman mereka makan dengan modal lisannya saja. Wa yuqarribunal aghniya dunal fuqara, dekat sama orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin. Teman-temannya orang kaya, orang miskin kurang diperhatikan. Padahal Nabi itu paling cinta sama orang miskin. Nabi itu doanya minta miskin, gak minta kaya. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku miskin, wa amitni miskinan, ya Allah matikan aku miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, ya Allah nanti dari kiamat kumpulkan dalam kelompoknya orang miskin. Saya ijazahi sampean baca doa itu. Masya Allah. Sufyan Tsauri di majlisnya tadi itu yang mendapatkan prioritas orang miskin, Pak. Kalau orang miskin suruh maju, wah dapat prioritas begitu, kehormatan lebih. Sampai yang kaya itu ngenes, ya Allah untungnya ya jadi orang miskin bisa deket sama Sufyan Tsauri. Yang kaya pingin jadi miskin. Lah kalau sekarang nggak ketelikuran, ahli sholat berjamaah di masjid, wih jangan percaya, pura-pura aja itu. Masya Allah. Ulama akhir zaman lebih dekat kepada orang kaya daripada orang miskin. Wa yataghayyaruna 'alal ilm kama tataghayyarun nisa 'alal rijal. Masya Allah. Cemburu untuk urusan ilmu seperti cemburunya para wanita terhadap suami. Maksudnya yaghdabu ahaduhum 'ala jalisi idza jalasa ghairah. Dia akan marah kalau ada orang yang hadir di majlisnya, hadir di majlis ilmu orang lain, marah. Ada apa hadir di sana kau? Ini ustadzmu. Cemburu seperti perempuan. Ini wandu, saudara. Sifatnya orang orang perempuan itulah kok dimiliki sifatnya orang laki. Ulama nggak begitu. Ulama saling membantu, saling mendukung. Sifat-sifat ini di akhir zaman banyak. Tak ulangi lagi. Terjadi nanti di akhir zaman ulama mengajarkan zuhud kepada manusia, tapi mereka tidak zuhud. Mengajarkan manusia takut kepada Allah, tapi mereka tidak takut kepada Allah. Melarang manusia untuk datang ke pejabat, tapi mereka lengket dengan pejabat. Lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat.